Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita, kristalisasi, dan kita sudah sampai kepada tema yang ke-14, kitab Kejadian. Kita beri judul Pelayanan Nuh, ya. Jadi ini ada beberapa pasal ini. Kita nggak usah baca tentunya, jadi kita melihat dulu latar belakang lah, katakan begitu ya, bagaimana Nuh ini dipanggil oleh Tuhan. Jadi di pasal 6 itu kita lihat cerita tentang kejahatan manusia ya, kejatuhan manusia, keturunan Adam. Ya, jadi di sana dikatakan anak-anak Allah ya, dalam terjemahan LAI ya, dikatakan melihat bahwa anak-anak manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi ini ada percampuran, kawin campur kayak begitu ya, antara di sini anak-anak Elohim dengan anak-anak manusia. Ya. Kemudian ayat ini respon Tuhan ini, ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, ya. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini jelas dari respon Tuhan, kelihatan bahwa Tuhan tidak menyukai ya perkawinan campur antara anak Elohim, anak-anak Elohim dan anak-anak manusia. Nanti kita akan bahas ini ya. Siapa ini anak-anak Elohim? Karena ada banyak tafsiran juga ya. Itu dulu ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi ini akibat perkawinan campur ya, dan akhirnya pada waktu itu ada katanya orang-orang raksasa di bumi, dan ini katanya perempuan-perempuan manusia itu melahirkan anak-anak, bagi mereka itu dibilang anak orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala ya, orang-orang kenamaan. Tapi menurut Tuhannya ayat 5, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahkan ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan. Ya, ini tentu bukan menyesal kayak manusia menyesal ya. Di sini ungkapan bahwa Tuhan melihat kejahatannya itu memilukan hatinya, dibilang di sini ya. Sampailah keputusan ayat 7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Nah, ini dia. Mari kita melihat dulu siapa sebenarnya anak-anak Elohim ini. Karena ada banyak orang juga mengatakan ini adalah malaikat yang jatuh ya. Sementara kita tahu di sorga ya, malaikat-malaikat dia tidak kawin dan mengawinkan, kata Tuhan Yesus kan. Jadi kalau malaikat, dia itu kan tidak laki, tidak perempuan dalam pengertian kita kayak manusia begini. Sehingga tafsiran itu agak sulit ya kita bisa terima. Dan itu pun terlalu jauh ya. Ada satu prinsip ya dalam penafsiran itu, simplicity ya, kesederhanaan lah ya. Jangan kita cari yang jauh-jauh, yang walaupun barangkali mungkin, tapi itu sangat-sangat jauh sekali. Yang dekat aja lah ya, sederhana, yang sederhana aja lah ya, simplicity principle. Jadi kalau kita lihat dari kemarin kita sudah bahas ya, keturunan Kain ya, mereka adalah keturunan orang-orang yang sekalipun beribadah, Kain itu dengan mempersembahkan korban, tapi dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dia bunuh Habel, dia menjauh dari Tuhan. Namun keturunannya itu membangun peradaban manusia, baik peternakan, baik entertain, itu kita sudah baca kemarin, maupun perindustrian ya. Ini dikatakan di sini tukang besi, tukang tembaga. Tapi
mereka tidak berkenan anak manusia, anak keturunan Kain ini, ya, sehingga umurnya tidak disebut. Karena bagi Tuhan tidak berharga itu. Walaupun karya mereka luar biasa, membangun peradaban manusia, tapi umurnya nggak dicatat, dalam arti tidak berharga di hadapan Tuhan kehidupan mereka. Tapi dalam Kejadian pasal 5, keturunan Adam dari Set, ya, karena Habel sudah dibunuh, Adam punya anak Set, dan Enos anaknya lagi. Dikatakan di situ, pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mereka orang-orang yang berfellowship dengan Tuhan. Adam juga dalam kitab Lukas itu dikatakan son of God. Jadi Adam ini melahirkan putra-putra Elohim ini dari Set, ya, dari Set, ya. Jadi Adam, Set, Enos terus memanggil nama Tuhan, fellowship semua di sini. Bahkan ada seorang namanya Henok, hidup bergaul dengan Tuhan dan dia tidak ada lagi dan sebagainya. Jadi kalau kita menafsirkan di pasal 6 ini, anak-anak manusia itu keturunan Kain, sementara anak-anak Elohim itu adalah keturunan Adam, Set, ya. Itu sesuatu penafsiran yang memenuhi, ya, prinsip simplicity, prinsip kesederhanaan. Ya, jangan cari jauh-jauh pengertiannya itu, ya. Nah, karenanya kita menafsirkan bahwa putra atau anak-anak Elohim ini adalah keturunan Set yang disebut di pasal 5 itu, yang umurnya disebut terus oleh Tuhan, walaupun karyanya tidak kelihatan. Jadi perkawinan antara keturunan Set dengan keturunan Kain inilah yang memilukan hati Tuhan, katanya dikatakan di sini. Ya, memang melahirkan juga anak-anak orang-orang kenamaan pada waktu itu, di zaman itu, ya, dikatakan di sini orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Ya, orang-orang kenamaan itu. Ketika anak-anak Elohim mengambil perempuan-perempuan anak-anak manusia yang cantik-cantik. Nah, jadi kejahatan manusia atau kejatuhan keturunan Adam lewat Set ini, ya, adalah ketika mereka, ya, bercampur, kawin campur dengan keturunan Kain yang menjauh dari Tuhan. Nah, itulah, ya, tafsiran kita, ya, dengan mengingat prinsip itu, ya. Ingat, ya, simplicity. Tak usah cari yang aneh-aneh, karena agak aneh juga nanti dari mana itu malaikat bisa jatuh. Kok dari manusia jadi putra Elohim datang ke bumi itu ngawin-ngawinin anak perempuan, itu kan, ya, itu sama dengan cerita Lucifer, katanya iblis itu jatuh. Saya udah bicara tentang itu, ya. Itu mengada-ngada lah, janganlah terlalu menafsirkan yang jauh-jauh, yang ngada-ngada, nanti malah jadi dongeng akhirnya ujung-ujungnya itu, ya. Oke, inilah dia latar belakangnya kenapa Nuh akhirnya dipanggil. Nah, di ayat yang ke pasal 6 ayat yang ke 7 berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah kedaulatan Tuhan dalam memilih seseorang, ya. Nuh nggak dibilang dia kenapa. Memang perbuatannya nanti kita lihat di ayat 9, tapi di ayat 8-nya udah jelas. Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, baru ayat 9-nya, inilah riwayat Nuh. Ini mulai masuk dispensasi baru. Tadi yang Adam, ya, sudah gagal karena kawin campur. Kemudian Tuhan memulai lagi yang baru, yaitu Nuh. Ya, inilah Toledot, ya. Ada 10 Toledot yang di kitab Kejadian. Toledot langit dan bumi. Ada Toledot Adam, ini yang ketiga nih, Toledot Nuh, atau ini apa, keturunan, generasi, ya.
Dikatakan di sini, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Garis bawah itu. Nuh bukan orang sempurna, karena nanti kita melihat ceritanya dia itu. Tapi Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela kalau dibandingkan dengan orang-orang sezamannya. Tapi ingat ya, di atas sudah lebih dulu Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Itu dulu. Segala sesuatu harus mulai dari Tuhan. Keselamatan itu adalah milik Tuhan, mulai dari Tuhan. Pemulihan juga mulai dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memulai sesuatu, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi, tapi ketika Tuhan memulai sesuatu, nah ini dia, ada efeknya, ada akibatnya. Akibatnya di sini adalah bahwa Nuh itu memang seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezaman. Itu yang satu. Yang kedua dikatakan di sini, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau saya gabung kalimat ayat yang 8, 9 dan 10 ini, ayat 8 dan 9 ini, pasal 6, berarti karena Nuh mendapat kasih karunia. Ngerti saya, karena Nuh mendapat kasih karunia di depan Tuhan, yang adalah kedaulatan Tuhan untuk memilih Nuh, maka dia berakibat. Nuh menjadi seorang yang benar, seorang yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan dibalik gini ya. Jangan karena Nuh itu memang kelihatannya benar, dia bergaul sama Yesus dan dia mendapat kasih karunia. Jangan. Selalu Allah memulai. Selalu dimulai oleh Tuhan. Itulah ya. Inisiatif dari Tuhan. Oke. Kemudian kita akan membahas ini, ada beberapa poin lah dalam ini. Ini poin pertama mengenai bumi ini, ya. Kita harus bahas ini karena keputusan Tuhan ini dahsyat juga. Dia menghapuskan manusia yang jahat itu pergi dari bumi dan ditinggalkanlah Nuh dengan istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham, Jafet dan istrinya. Jadi total 8. Hanya 8 orang ditinggalkan di bumi untuk memulai suatu generasi Toledot yang baru. Ya. Dengan kata lain, jadi kita baca yang pertama bumi ini, kedua mengenai penghakimannya ini perjanjian, ya. Baru kita coba aplikasikan dalam hidup kita. Ya, ini kita lihatlah sejauh mana kita nanti bisa menjelaskan ini. Jadi yang jelas, pertama kita melihat bahwa Tuhan menjauhkan atau mengangkat, ya, pergi keluar semua orang jahat dari bumi. Kemudian mempercayakan kembali bumi kepada 8 orang, Nuh itu keluarganya. Dari sini kita jelas melihat bahwa memang fokus rencana Tuhan itu adalah bumi. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Yang mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar kita, supaya mereka berkuasa di bumi, menaklukkan segala sesuatu, menginjak, kabas istilah Ibrani itu, menginjak karena ada musuh-musuh yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk ditaklukkan, diinjak, bring into bondage, bawa dalam perbudakan, diinjak, ya. Jadi fokus Tuhan adalah bumi. Jelas itu. Dari awalnya juga bumi ini diserahkan kepada manusia. Manusia yang benar gitu ya, yang serupa dan segambar dengan Tuhan yang akan diproses begitu. Ya, karena Yesus bilang berbagailah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam kitab Mazmur juga ada tertulis itu bahwa anak-anak bumi diserahkan kepada anak-anak manusia. Ya. Karena kenapa saya menekankan bumi, kenapa? Karena ada pengajaran ini udah sering saya namanya rapture, ya, keterangkatan. Jadi katanya menurut ajaran itu, nanti saya mau lihat sedikit sejarahnya ya, supaya kadang-kadang perlu juga ini, karena ini terkait ini dengan Nuh. Kenapa bumi itu sebenarnya bumi itu dipulihkan? Caranya bagaimana? Dengan membuang orang-orang jahat itu dari bumi. Ya, bukan seperti ajaran rapture meninggalkan bumi ini dengan antikristusnya katanya, orang-orang jahat
Great Tribulation, ada kesusahan besar gitu, kita kabur dari bumi ini. Dievakuasi. Katanya kita akan diangkat, terbang begitu ya. Meninggalkan bumi ini. Saya mau kasih tahu dulu ya. Ajaran-ajaran yang konyol ini dari mana dia asalnya, sejarahnya ya. Karena saudara harus tahu, baik Martin Luther atau Calvin atau siapapun juga yang itu nggak tahu itu tentang ajaran itu. Bahkan apalagi Paulus lebih nggak ngerti lagi ya. Dia bingung itu kalau dia suruh hidup di sini ada ajaran rapture kan ini. Saya mau kasih tahu sejarahnya dulu. Walaupun ini sebenarnya dalam video saya yang sebelumnya udah pernah saya singgung, tapi perlulah ini karena ini terkait sekali dengan tema kita ya, supaya kita tangkap dulu bahwa fokus rencana Bapa itu adalah bumi. Bahwa manusia harus memerintah di bumi, bukan kabur ke sorga sana. Sorga itu yang mesti datang ke bumi ini. Manusia sebagai agen sorgawi, dia harus kerajaan sorga itu dalam hatinya, dalam dimensi yang di dalam batinnya itu harus diekspresikan di bumi. Makanya Tuhan Yesus doanya, kalau ditanya sama Maria, bagaimana berdoa, dia bilang, doakan ini, datanglah kerajaanmu. Maksudnya datang dari kerajaanmu dari sorga ke bumi. Maksudnya bukan kaburlah kamu dari bumi ya. Saya kasih sejarahnya dulu. Ini saya dapat buku ini. Saya bilang ini ada teman ya. Ini bukan saya pernah ketemu, enggak. Namanya ya ada, ini dia Charles Weller ya. Dia sudah meninggal. Dia ini S3-nya dari Florida Theological Seminary dari Amerika ini. Saya dapat buku ini gratis ya. Berpuluh-puluh bahkan belasan topik mengenai tema-tema firman Tuhan akhir zaman ini, kerajaan sorga ini gratis saya dikirimin ya. Ini dia mentaati pengajaran pelayanannya, mengikuti dia tidak mengikuti prinsip yang sudah lazim dalam dunia kekristenan. Dagang maksud saya. Dalam dunia kekristenan ajaran Bileam itu sudah menjadi ajaran, bukan lagi praktek. Artinya kalau dia jadi ajaran sudah dibenarkan. Dagang, jual firman. Itu ada pengkhotbah terkenal di Indonesia ini. Saya ngomong dulu sebentar ini, ya, kesaksian dulu, supaya saudara tahu, ya, orang-orang yang berdagang ini dalam dunia kekristenan kayak orang Farisi dagang di bait suci. Itu jangan haraplah bersama dengan Tuhan Yesus itu akan dibawa ke air bayu. Dagang sama media ya. Ini saya pernah bilang, ada pengkhotbah bilang ini, kalau kau makan di warung Padang kan bayar. Nah kalau ini dengar firman di denominasi ini, wajarlah kalau dibayar ya. Jadi nggak malu-malu lagi ya. Dagangnya itu dagang firman. Ada lagi dagang karunia mujizat, karena kesembuhan, karena ini dagang lagi. Ya didagangkan itu, bahkan sampai minyaknya kan didagangkan. Itu wajar karena sudah jadi ajaran dalam dunia kekristenan. Ini dia tidak dagang ini, dia kerja juga di asuransi ya, dia dapat ini. Saya juga ini saya mau bersaksi juga. Ini saya bikin video ini sudah hampir 800 video. Kalau saya terus diberikan usia oleh Tuhan, ini akan jadi ribuan video pengajaran ya. Saya udah pesankan nanti sama anak cucu saya kan. Saya punya 3. Anak ya sudah kerja semua tapi belum ada yang nikah. Tapi saya yakin sesuai firman Tuhan, cucu orang benar perkasa dia di bumi ya. Dia akan banyak uang lah ya. Saya bilang bikin ini video saya menjadi buku, transkripnya dibikin, dicetak, bagikan gratis ke setiap daerah-daerah pelosok-pelosok di Indonesia ini yang sinyalnya masih susah. Nah kalau YouTube kan bisa. Yang sinyalnya masih susah, gratis. Tak boleh jual buku, karena itu ajaran Bileam. Saya yakin ini, nggak tahu, saya yakin sekali. Orang yang suka dagang-dagang ini lebih bagus lah dagang asongan. Ada teman saya pedagang asongan, jual-jual aqua itu, dia bisa menghidupi istrinya dengan 2 anaknya kecil itu. Ya, itu sangat mulia itu kerjaan begitu. Dagangnya di pinggir-pinggir di lampu-lampu merah itu, saya pernah ketemu. Itu lebih mulia daripada orang-orang yang khotbah di mimbar itu, yang dagang-dagangin firman itu, jual-jual buku, apa macam semua didagangin. Ya,
Saya yakin ketika Tuhan Yesus menegakkan kerajaannya di bumi, dia datang ke sini, itu akan pergi tuh. Dia terangkat, barangkali dia juga ngajar-ngajar rapture, ya dia terangkat. Ya. Apalagi yang ngajarin ini juga neraka kekal itu. Saya punya keyakinan dari di Amos 3 jadi bilang ini. Berjalankah dua orang kalau mereka tidak sepakat? Yesus datang ke bumi bersama dengan orang-orang kudusnya, putra-putra Elohim. Dia mau menaklukkan segala sesuatu. Ya bukan hanya bumi aja, bahkan segala sesuatu. Dipulihkan total. Yesus ini bilang, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Nah kalau ada orang yang punya tujuan, saya mau ke surga, di sana, entah nun jauh di mana gitu. Nyanyi-nyanyi saya di sana, teriak-teriak, muji-muji Tuhan dan sebagainya. Saya tinggalin bumi ini. Ya. Itu orang-orang yang begitu nggak akan bersama dengan Tuhan itu. Ketika Tuhan menegakkan kerajaannya di bumi. Enggak itu. Coba aja lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya. Orang-orang dalam dunia kekristenan yang suka khotbah-khotbah tentang rapture, tentang neraka kekal, saya yakin dia tidak akan bersama dengan Tuhan di sini. Yang akan datang dalam arti melalui dan di dalam orang-orang kudusnya untuk menaklukkan bumi ini. Ya. Jadi ini sejarahnya begini, pokoknya ini gratis lah ya. Ya. Sejarahnya begini nih, rapture ini, ya. Ini ada seorang yang namanya, ini saya sebut aja, ada 3 orang ya yang bertanggung jawab atas ajaran rapture itu. Keterangkatan. Ya. Ini baru terjadinya itu tahun 1800-an, abad 19 itu. Ada seorang namanya Lacunza, ini orang Katolik loh ya. Yang ngajarin, dia tuh mengajarin futuristik ya, dalam kalau dalam kitab Wahyu dia ngajarin futuristik. Kalau Martin Luther dan Calvin dia bukan future itu historical. Jadi dia Martin Luther bilang antikristus itu paus. Ini enggak, dia ke depan sana. Nah, dia yang ngajarin the secret coming yang disebut rapture itu. Kedatangan Tuhan yang tersembunyi. 2 kali datangnya Tuhan tersembunyi dulu, nanti kita diangkat. Yang pertama dia ya. Yang kedua, ada seorang yang namanya Bill Brighton juga bikin tulisan ini ya. Yang kedua dia jelaskan begini. Saudara, ini data-data cukup valid ya. Data-data ini diambil dari seorang teolog. Katakanlah ya S3 ya, PhD ya. Karena di Amerika kan buku-buku lengkap. Itu ratusan ribu itu buku dalam perpustakaan-perpustakaan di seminari sana. Sementara di Indonesia ini katanya yang paling besar itu 50.000 itu di punya STT Jakarta itu pun buku-bukunya barangkali enggak ini. Ini soalnya di kalangan Pantekosta karismatik nih. Ya saya masuk juga Protestan juga semua ya. Yang keduanya ada orang namanya Edward Irving. Waktu dia bikin gereja Pantekosta ini, dia bilang begini, ada seorang namanya Margaret MacDonald. Dia bernubuat gitu ya, tiba-tiba trans bernubuat itu biasa dalam gereja Pantekosta begitu. Dan dia melihat katanya orang-orang kudus terbang-terbang begitu. Ketinggalanlah pakaiannya. Ada videonya pernah saya lihat dulu. Ada yang sedang jadi pesawat gitu, jatuh dia dan ada macam-macam lah ya. Ini namanya Margaret MacDonald. Jadi hanya ada semacam kayak pewahyuan begitu. Kemudian ada seorang lagi namanya D.N. Derby, John Nelson Derby, tahun 1825 ini tokoh dalam gerakan The Brethren. Ini bagus gerakan ini ya, tapi dalam hal ini anggap benar. Dialah yang merumuskan ajaran itu. Dan Alkitab Sophic Bible ini ya, yang ada footnote-nya itulah yang menyebarluaskan ajaran rapture ini di Amerika. Ya, jadi ada 3 orang yang bertanggung jawab untuk ajaran rapture. Pertama Lacunza, orang Katolik itu. Ya. Dia motivasinya bilang futuristik itu supaya jangan tekanan itu datang dari para reformator itu kepada gereja Katolik. Jadi diajarin ini Lacunza. Kedua Irving, ya, yang ada Margaret MacDonald itu yang ngelihat itu. Ketiga baru Derby. Nah, jadi 3 orang inilah yang masuk ajaran ini ke dalam Protestan, Injili atau semuanya itu. Ada beberapa ya, ada juga Injili yang menolak ya. Masuklah ajaran keterangkatan ini. Saya membaca satu ayat yang menjelaskan bahwa ajaran keterangkatan tepat
kebalikan daripada ajaran Alkitab. Ini satu ayat aja dulu ya. Mari kita baca dulu. Matius 24. Saya pakai ini aja, LI aja dulu ya. Matius 24 ayat 37. Saya baca ya. Ayat 37. Sebab sebagai hal ini konteksnya berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan ini ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ini bicara zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia itu sama atau beranalogi dengan zaman Nuh itu. Ini mau menjelaskan mengenai soal berjaga-jaga, tapi diambillah contoh aja zaman Nuh itu. Apa sih zaman Nuh itu? Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minumnya orang jahat ya. Keturunan yang campur aduk itu tadi tuh. Makan, minum, ya, kawin dan mengawinkan. Ya ini kan masing-masing orang ya, anak-anak putra lo ambil aja perempuan yang cantik-cantik. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, mengangkat mereka semua dari bumi. Karena tinggal 8 yang di bumi. Nuh itu. Jadi mereka yang jahat itu yang makan, minum, kawin, mengawin, yang ya itu putra Elohim ya, yang campur-campur aduk itu dengan anak manusia itu. Dikatakan di sini, dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dikatakan ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang jahat itu yang dibawa itu dihanyutkan, yang rapture dari bumi ini pergi karena dia orang jahat, ya. Nggak peduli ya jahat itu karena dia putra Elohim kawin sama anak manusia, ini jadi jahat. Keturunannya pada orang jahat ini yang dipergiin, pergi sana. Ya, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Siapa yang dibawa, siapa yang ditinggalkan? Kalau ajaran rapture, katakan yang dibawa itu, yang naik ke atas itu, terbang-terbang begitu, itu orang-orang kudus katanya. Sesuai dengan penglihatan si Margaret McDonald itu dan ajaran Derby dan Lacunza. Dia bilang itu orang kudus, padahal kita bilang yang pergi itu sesuai dengan kejadian Nuh. Ini kan lihat konteksnya ceritanya ini. Kedatangan anak manusia dianalogikan dengan zaman Nuh. Zaman Nuh itu siapa yang diangkat dari bumi ini? Ya orang jahat. Betul nggak kebalikan tuh? Kalau Rapture bilang yang diangkat orang kudus, supaya jangan kena antikristus, supaya jangan ngawur banget. Kalau kita bilang justru orang jahat itu yang pergi dari bumi ini, diangkat sana, entah oleh air bah, entah oleh apa, pokoknya pergilah sana. Kita ini akan mewarisi bumi. Gitu. Jadi ajaran Rapture tepat kebalikan daripada ajaran Alkitab, khususnya di Matius 24 ini. Ya, jangan lagi mau ya, jangan tipu-tipu itu. Tipu-tipu dalam dunia kekristenan itu banyak. Jangan emang. Tapi saya yakin lah umat pilihan Tuhan umat pilihan Tuhan ada di sini apa ya. Sekalipun semua anak umat pilihan Tuhan bukan pengajar, bukan teolog, tapi di dalam batin umat pilihan Tuhan ada pengurapan. Jangan perlu diajar juga, dia terus tahu. Ini yang benar, ini yang tidak. Ini yang dari Tuhan. Ini bukan berarti nggak belajar umat pilihan Tuhan, yang bukan begitu maksud saya. Tapi maksud saya ada urapan yang akan mengajari umat Tuhan. Ketika dia mendengar sesuatu, dia harus tahu, oh ini dari Tuhan. Nah, ini bukan. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi ini baru yang mengenai bumi. Nanti kita akan sambung mengenai penghakiman perjanjian ya. Pelayanan Nuh ya. Satu poin lagi mengenai penghakiman pelayanan Nuh ini. Jadi pelayanan Nuh itu adalah pelayanan penghakiman atas bumi. Karena bumi dengan melalui air bah itu dihakimi. Tapi ingat, Yesaya 26:9 itu bahwa bumi dihakimi supaya orang-orang yang di bumi, penduduk bumi mengenal kebenaran. Penghakiman itu bersifat positif. Bukan hanya penghukuman, ya memang benar.
Dalam penghakiman ada prinsip yang apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Tapi dalam penghakiman ini juga ada pemulihan. Nah, mana kita lihat baca dulu sebentar ya. Jadi kita minta bantuan dulu. Yesaya 26 ayat yang ke-9 ya. Coba dulu kita baca Yesaya 26 ayat yang ke-9. Ini dia ayatnya ya. Bagian bawah aja ya. Karena seperti pada waktu penghakimanmu terhadap bumi, orang-orang yang berdiam di bumi telah belajar kebenaran. Ya, orang apabila engkau datang, terjemahan Ella itu, apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan belajar kebenaran. Termasuk itu gabung-gabungan itu yang putra-putra Elohim yang keturunan Set itu kawin dengan apa? Dan jadi hanyutkan pergi dari bumi. Mereka belajar kebenaran nanti. Nanti ya di zaman-zaman berikut mereka belajar kebenaran. Ya, bahwa tidak benar kalau orang asal comot aja perempuan-perempuan cantik itu mencomot-comot begitu aja untuk dijadikan istri, padahal itu perempuan keturunan Kain. Jadi ministry Nuh ini kita simpulkan aja dulu lah ya. Ministry Nuh ini adalah suatu ministry penghakiman, suatu ministry pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan bumi. Kembalilah Tuhan, pelayanan Nuh membuat manusia kembali kepada rencana Bapa yang semula. Menciptakan manusia untuk berkuasa di bumi. Itulah rencana Bapa. Mendatangkan kerajaannya dari surga ke bumi. Itulah rencana Bapa. Nah, pelayanan Nuh memulihkan itu. Bukan hanya memulihkan bumi, tapi mengembalikan manusia kepada rencana Bapa semula. Yaitu pada 8 orang ini untuk memerintah, memulai lagi di bumi. Itulah kesimpulan dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Haleluya. Amin.